风度翩翩的日月帝国前，我这就来救你。在你们得出自己的子，竟变成了这副模样。为什么要用宇浩做？是无法走出乾坤。真的以为他还能活着回来？我错了。那就要问王秋儿。或许我从一开始就不该来。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas bocoran alur cerita Solain 2 episode 98, yang dimana animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi dari spoiler yang akan Mimin sampaikan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, ketika Yuho menghampiri sosok misterius yang berada di depannya, Dewa Tangsan mengatakan jika dia bukanlah ujian ketiga yang harus Yuho hadapi. Namun, Yuho harus melawannya jika ingin melanjutkan ujian ketiga, di mana Yuho diperbolehkan menggunakan segala cara untuk bisa mengalahkannya. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho merasa terkejut dan beranggapan apakah hal ini merupakan bagian dari ujian ketiganya. Namun, belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Dewa Tangsan tiba-tiba muncul di hadapan Yuho dan langsung mengayunkan telapak tangannya tepat di dadanya, sehingga Yuho dapat merasakan aura yang mengerikan masuk ke dalam jantung dan tulangnya, dan seketika membuat tubuhnya hancur. Tidak berselang lama, ketika tubuh Yuho terlahir kembali, seketika membuat Yuho merasa terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Dewa Tangsan mengatakan jika dia akan membiarkan Yuho untuk bisa menggerakkan kedua kakinya saat ini. Setelah mengatakan hal ini, Dewa Tangsan kembali muncul di hadapan Yuho dan langsung menyerangnya, sehingga kejadian seperti sebelumnya kembali terjadi. Dewa Tangsan mengatakan jika dia sangat kecewa dengan Yuho, apakah Yuho tidak lagi memiliki keberanian untuk melawannya. Namun Yuho hanya terdiam ketika mendengar pertanyaan ini, di mana wajah Yuho saat ini terlihat pucat, sementara mentalnya tidaklah stabil setelah merasakan kematian sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah Yuho berhasil menenangkan dirinya, Yuho kemudian melesat untuk menyerang Dewa Tangsan menggunakan teknik Dewi Cahaya. Namun, Yuho merasa terkejut setelah menyadari jika dia tidak dapat memfokuskan kemampuan spiritualnya dan menggabungkan kekuatan jiwanya, sehingga Yuho hanya bisa melepaskan pukulannya ke arah Dewa Tangsan. Namun, Dewa Tangsan langsung mengayunkan tangannya untuk memukul Yuho, sehingga tubuh Yuho kembali hancur seperti butiran mantan. Yuho tidak menyangka jika sosok yang berada di hadapannya saat ini ternyata sangatlah kuat, bahkan mampu mengunci kemampuan spiritualnya. Menyadari hal ini, Yuho kemudian beranggapan bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang seperti ini. Bahkan di tempat ini, Yuho tidaklah bisa terhubung dengan lautan spiritualnya, sehingga tidak bisa memanggil Sky Dream, Putri Salju, dan Permaisuri Es untuk membantunya. Tidak berselang lama ketika Yuho memikirkan sebuah cara untuk menghadapinya dan menyadari jika lembah cinta Yin Yang tidak akan memberikan ujian yang tidak dapat dia selesaikan. Yuho kembali teringat dengan ucapan Dewa Tangsan sebelumnya. Apakah dia masih memiliki keberanian untuk menghadapinya? Sehingga Yuho beranggapan apakah hal ini merupakan ujian untuk menguji keberaniannya. Menyadari hal ini, Yuho kembali melesat menggunakan teknik langkah bayangan hantu dan menyerang menggunakan teknik tangan Giok misterius. Meski Yuho mengalami kematian dan kelahirnya kembali, namun kali ini Dewa Tangsan telah menggunakan dua pukulan untuk membunuhnya, sehingga membuat Yuho merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kejadian seperti ini terus terulang kembali untuk kesekian kalinya, Yuho dapat merasakan jika tubuhnya dapat pulih dalam waktu singkat,
sehingga langsung menyerang Dewa Tangsan menggunakan tangan giok misterius telangkah bayangan hantu. Ketika Yuho sedang menghadapi ujian Dewa Tangsan, semua orang juga menghadapi ujian mereka masing-masing, di mana Bebe saat ini telah berada di sebuah tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun Bebe menyadari jika dia saat ini masih berada di lembah ujian cinta Yin Yang. Tangsan kemudian meminta kepada Bebe untuk pergi mengikutinya, di mana Dewa Tangsan membawa Bebe pergi ke sebuah tempat dan meminta kepada Bebe untuk memasuki tempat tersebut. Melihat sosok Tangya seketika membuat Bebe merasa terkejut, sehingga membuat Bebe segera berlari untuk memeluknya. Menyadari jika Bebe tidak bisa memeluk tubuh Tangya, seketika membuat Bebe beranggapan apakah ini hanyalah sebuah ilusi. Tak lama kemudian, sosok Tangya bersama segala sesuatu yang berada di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Heicheito merasa terkejut ketika berada di sebuah tempat yang disebut sebagai ruang penelitian bawah tanah Aula Kebajikan, di mana tempat ini sebelumnya telah hancur. Tidak berselang lama, Su Tianran meminta kepada Heicheito untuk keluar dari tempat tersebut. Selain terkejut mendengar hal ini, Heicheito melihat jika Su Tianran mulai berjalan mendekatinya. Xu Tianran. Sambil tersenyum, Su Tianran mengatakan jika Heicheito pasti tidak akan menyangka dengan hal ini. Mereka berdua pada akhirnya kembali bertemu dalam keadaan seperti ini. Su Tianran tidak menyangka jika Heicheito dapat selamat setelah kejadian di masa lalu, sehingga hari ini mereka benar-benar bisa bertemu sebagai saudara dan menanyakan bagaimana dengan keadaan Heicheito selama ini. Sebagai kakak laki-lakinya, dirinya merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Heicheito dengan baik. Mendengar hal ini, seketika membuat Heicheito sangat marah dan ingin membunuh Pangeran Su Tianran. Namun Su Tianran dengan mudah memblokir serangan tersebut. Su Tianran mengatakan jika kekaisaran matahari bulan saat ini berada di bawah kendalinya. Dirinya juga masih ingat ketika ayahnya membantai seluruh anggota keluarga Heicheito pada saat itu. Tatapan putus asa dan menyedihkan terlintas di wajah mereka. Namun Heicheito tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Su Tianran mengetahui jika Heicheito telah memendam kebencian ini selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, Su Tianran meminta kepada Heicheito untuk pergi meninggalkan dunia ini. Setelah berhasil menguasai seluruh benua, Su Tianran berjanji akan mengubahnya menjadi benua matahari bulan. Tidak berselang lama, ketika Heicheito merasa tertekan oleh ucapan Su Tianran, Xiuxiu kemudian muncul di tempat tersebut dan mengatakan jika dia tidak akan membiarkan Su Tianran untuk menyakitinya. Secara bersama dengan hal ini, Xiuxiu kemudian melepaskan kemampuan roh pelindungnya. Menyadari jika Xiuxiu telah memiliki 9 cincin roh, seketika membuat Heicheito merasa terkejut. Tak lama kemudian, Xiuxiu menggunakan teknik wali segel untuk menyerang Su Tianran. Setelah berhasil melenyapkan Su Tianran, Xiuxiu kemudian berbalik ke arah Heicheito dan mengatakan kenapa Heicheito tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya, sehingga mereka berdua dapat berbagi kesedihan. Sementara itu, Wang Dong'er bersama Wang Qi'er telah berada di puncak gunung yang sangat dingin. Dong'er kemudian bertanya di manakah mereka saat ini. Dewi Cinta mengatakan jika tempat ini disebut sebagai petualangan ketulusan, di mana mereka berdua akan bertarung di tempat ini. Sementara Yuho akan menghampiri di antara mereka berdua yang berhasil menjadi pemenangnya. 为什么要用宇浩做赌？你真的以为他还就要问王秋儿的？或许我从一开始